Pernah dengar nggak? Katanya orang yang lahir dengan wajah ganteng atau cantik, setengah masalah hidupnya kelar. Kedengeran nggak fair ya? Tapi kenyataannya emang orang-orang good looking akan mendapatkan privilege yang bikin hidupnya lumayan lebih enteng. Riset juga nunjukin kalau mereka punya kans yang lebih baik untuk urusan asmara, sosial, dan karir. Fenomena ini dibahas sebagai lookism dalam ilmu psikologi. Di Newsroom 63B kali ini kita akan bahas contoh realnya dan dari mana privilege itu. Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Lookism adalah istilah untuk merujuk perlakuan diskriminatif kepada orang-orang berdasarkan penampilan fisiknya. Istilah ini muncul pertama kali pada satu tulisan di The Washington Post Magazine pada tahun 1987. Psikolog Nancy Adcock pernah membahasnya di buku yang ini nih, judulnya Survival of the Prettiest. Di situ dia jelasin lookism sebagai bentuk prasangka dan diskriminasi yang paling relate bagi banyak orang. Tapi Nancy juga heran soalnya lookism gak dipandang seproblematik rasisme atau seksisme. Padahal lookism lumrah terjadi dalam hubungan asmara, lingkungan sosial, juga dunia kerja. Salah satu riset yang paling terkenal dilakukan sama Karen Dian dan dua rekannya dari University of Minnesota pada tahun 1972. 60 mahasiswa diminta menilai 3 individu yang memiliki fisik yang menarik, biasa saja, dan gak menarik. Hasilnya nunjukin mayoritas responden sangat yakin bahwa semakin menarik fisik seseorang, maka akan semakin bagus kepribadiannya. Gak cuma itu, mereka juga yakin semakin menarik fisiknya, maka akan semakin bahagia rumah tangganya dan lebih sukses karirnya. Kamu bisa cek-cek riset dengan tema yang sama dan akan menemukan hasil yang serupa. Atau gak usah jauh-jauh deh, coba amati lingkungan sekitarmu. Kamu akan melihat kecenderungan orang-orang yang good looking akan mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dan sebaliknya. Atau cara main dating apps. Swipe kanan kirinya berdasarkan apa? Tampang jadi salah satu faktor utama. Lookism juga cukup marak di dunia kerja. Kamu pasti pernah menemukan lowongan yang mencantumkan berpenampilan menarik. Meski job desk atau produktivitasnya nggak diukur dari tampang atau penampilan. Riset ini bahkan nunjukin kalau tanpa syarat itu pun, banyak perusahaan yang cenderung merekrut orang-orang yang bertampang atraktif. Padahal lookism di dunia kerja bisa sampai ngaruh ke kesenjangan gaji. Ekonom Daniel S. Hamermas pernah melakukan risetnya dan menuangkannya ke dalam buku ini. Berdasarkan data di Amerika Serikat pada tahun 70-an, para pekerja yang berpenampilan di atas rata-rata mendapatkan gaji 3-4% lebih tinggi dari pekerja yang berpenampilan di bawah rata-rata. Lookism jadi problematik karena value seseorang diukur berdasarkan sesuatu yang susah, bahkan mustahil untuk dikontrol. Persoalan ini juga melebar ke isu kelas sosial. Kelsey Pionce pernah membahasnya di sini dalam tesisnya untuk Smith College School for Social Work. Di situ dia memaparkan gimana penampilan juga ditentukan dari kondisi ekonomi, karena kecantikan atau ketampanan juga ditentukan dari modal yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, A dan B sama-sama terlahir dengan kondisi fisik yang gak menarik menurut standar masyarakat. Mereka tumbuh jadi anak yang gampang insecure dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Tapi A berasal dari keluarga yang kaya. Sejak usia remaja, dia bisa melakukan berbagai macam perawatan demi mencapai standar good looking. Sementara B gak bisa melakukannya karena keluarganya gak punya privilege yang sama. Satu-satunya cara agar B bisa mengubah kondisinya adalah dengan bekerja keras. Ada beberapa teori tentang penyebab lookism. Salah satunya adalah halo effect atau efek halo. Istilah ini dipopulerkan sama psikolog Edward L. Thorndike pada tahun 1920 dalam artikelnya yang berjudul A Constant Error in Psychological Ratings. Secara garis besar, efek halo adalah bias kognitif yang merujuk pada tendensi untuk memberikan kesan positif. Tendensi itu berasal dari persepsi yang dibangun melalui interaksi yang intens, berpola tapi nggak utuh. Jadi efek halo membuat seseorang berpikir atau mengambil tindakan berdasarkan generalisasi atau informasi yang ambigu. Gini contohnya, bayangin seorang public figure yang ganteng banget. Di sosmed, dia selalu tampil sebagai orang yang baik, sayang keluarga, dan rajin ngepost hal-hal yang positif. Sampai suatu hari muncul kabar kalau dia terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya. Publik rata-rata akan mengecam pelaku. Tapi respon orang yang terkena efek halo akan meragukan berita tersebut. Mereka akan berpikir, masa sih orang sebaik dia ngelakuin KDRT? Hilaf kali. Tapi pas pelakunya adalah orang yang gak pernah pamer kebaikan dan gak good looking,
respon dia akan lebih julid. Ih, udah jelek, pelaku KDRT pula, minimal ngaca sana. Pada akhirnya kita kembali ke nasihat, don't judge a book by its cover. Bukannya nggak mementingkan first impression ya, tapi setiap orang perlu kita pandang secara utuh. Karena value mereka juga lebih dari sekedar kulitnya. Terakhir, coba share pengalamanmu yang berkaitan sama beauty privilege. Apakah kamu termasuk yang diuntungkan atau dirugikan? Terima kasih sudah menonton Newsroom 63B sampai habis. Sampai ketemu di edisi berikutnya.